Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas satu kasus yang sangat mengejutkan sahabat-sahabat. Seorang anggota Densus 88 membunuh sopir taksi online. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Januari 2023 kemarin. Bayangkan sahabat-sahabat, seorang anggota Densus 88 anti teror malah menjadi teror masyarakat. Dia telah membunuh sopir online, taksi online. Kenapa ini bisa terjadi sahabat-sahabat? Karena dia telah menghabiskan uang dari kakaknya sebesar 90 juta karena dibuat judi online, sahabat-sahabatku sekalian. Siapa korbannya? Korbannya bernama Sony Rizal Taihitu, usia 54 tahun. Sedangkan pelaku pembunuhan bernama Haris. Ya, Haris. Pada awalnya ini si Haris ini kalut karena uang 90 juta dari kakaknya itu telah habis dibuat judi online. Dia ditransfer sejumlah uang yang kemudian yang nantinya itu mau dibuat beli mobil, tapi oleh si Haris malah dibuat judi online. Jadi tanggal 19 Januari di 2023 itu kakaknya mentransfer sejumlah uang secara 2 tahap, 70 juta dan 20 juta. Sekiranya itu uang itu mau digunakan untuk beli mobil untuk pulang ke Jambi, ya, ke Jambi, tapi malah oleh si Haris itu dihabiskan untuk judi online. Berpangkat Bribda, ya, Bribda Haris, Bribda HS inisial. Jadi selama tanggal 19 Januari itu juga 2023 itu dia bingung, kalut. Uangnya sudah habis, sedangkan dia harus pulang ke Jambi. Lalu bagaimana solusinya? Akhirnya dia merencanakan sesuatu, yaitu ingin merampok mobil yang lalu kemudian dia akan jual uangnya untuk dikembalikan kepada kakaknya. Sebenarnya sejak tanggal 19 Januari ini si Haris ini kalut, ya, kalut. Karena dalam berita-berita yang kita baca itu antara 19 Januari sampai 23 Januari, di situ dia itu bingung. Dia sudah merencanakan sesuatu tapi tidak memiliki keberanian untuk mengeksekusi. Akhirnya direntang tanggal 20 Januari sampai 23 Januari, 3 hari itu dia hanya wirawiri di kawasan Jakarta, Blok M, terus kemudian naik lagi bis sampai ke Terminal Rambutan, keluar lagi, terus kemudian naik lagi sampai 3 hari. Sahabat-sahabat, untuk memberanikan diri untuk membegal taksi online. Bahkan disebutkan ini adalah bukan percobaan, ya. Jadi yang ketiga kalinya dia baru memberanikan diri. Jadi yang 1, 2 itu sudah naik taksi tapi kemudian tidak dilakukan pembegalan. Ya cuma keliling-keliling saja di daerah Blok M, terus kemudian di Pluit, ikut Transjakarta itu muter-muter aja di daerah situ. Di daerah situ muter-muter saja di daerah situ. Sampai kemudian tanggal 23 Januari, ya, 23 Januari hari Senin, ya, Bribda HS ini dibangunkan petugas karena tertidur di halte jembatan besi namanya. Terus kemudian 30 menit berselang, tersangka kembali menaiki bus Transjakarta menuju Pinang Ranti dan turun di halte Semanggi. Ya, di sana dia melihat 3 mobil taksi online, ya, taksi yang terparkir. Lalu kemudian diantaranya adalah Toyota Avanza berwarna merah milik korban. Terus kemudian dia berpikir, oh, Avanza merah ini bisa dia ambil, terus kemudian dijual uangnya untuk dikembalikan kepada kakaknya. Karena uangnya tadi habis untuk judi online. Terus kemudian Bribda Haris ini, HS ini berpura-pura ingin naik taksi tadi.
yang Avanza merah milik korban. Saat itu sampai di perumahan Bukit Cengkeh namanya, Depok, Jawa Barat. Pelaku minta berhenti karena alasannya mau ambil uang di teman karena dia nggak bawa uang cash. Tak lama kemudian ya, Bribda HS kembali ke mobil dan minta diantar ke ATM karena berdalih uangnya tadi tidak didapat dari temannya, tidak dapat pinjaman. Setelah diantar, kemudian mereka kembali ke perumahan tersebut ya, ke perumahan yang tadi toh, di perumahan Bukit Cengkeh, Depok, Jawa Barat. Setelah kembali ke sana, Bribda Haris ini mengambil pisau yang sudah disiapkan dari awal. Karena dia sudah merencanakan itu kan, jadi disiapkan dari awal pisau. Terus kemudian dia bilang sambil menodongkan pisau kepada si korban, "Maaf Pak, saya sebenarnya tidak punya uang," katanya. Terus kemudian pengemudi tadi, si korban tadi bertanya sambil balik badan, "Loh, maksudnya gimana ini?" Kan gitu kan. Nah, terus kemudian terjadi saling todong. Jadi si pelaku ini menodongkan pisau. Jadi dia di belakang kan, di belakang, terus kemudian di belakang kendali sopir, dia menodongkan pisau kepada korban ya, kepada korban. Korban kan membalikkan badan, terus kemudian terjadi saling dorongan gitu kan, dorongan badan, sambil kemudian karena si tersangka ini, si Bribda HS ini membawa pisau, lebih menang posisi, akhirnya si bapak pengemudi taksi online ini kemudian tertusuk pisau itu berkali-kali. Sambil melawan sebenarnya, ada perlawanan dari bapak tadi. Jadi ketika ada pergulatan di sana ya, ada pergulatan di sana. Jadi itu berkali-kali ditusuk bapaknya itu dengan pisau yang sudah disiapkan tadi oleh si Bribda Haris tadi. Setelah ditusuk, kemudian si Bribda Haris ini karena korban sudah tidak berdaya ya, ini keluar mobil. Yang sebenarnya dia mau keluar mobil itu maksudnya ingin mengambil alih kemudi ya. Mengambil alih kemudi. Tapi ternyata oleh si korban itu sempat mengcentral lock pintu mobil. Jadi pelaku ini tidak bisa masuk ke mobil, berkali-kali ingin masuk tidak bisa karena sudah di central lock, terkunci dia. Terkunci, lalu kemudian mau dibuka paksa gagal. Akhirnya walaupun dipaksa-paksa tetap tidak bisa dibuka. Kemudian korban membunyikan klaksonnya berkali-kali itu. Tot gitu. Si pelaku panik melarikan diri ke daerah perumahan di daerah sana. Terus kemudian sempat pelaku itu mampir di sebuah masjid. Untuk membersihkan diri karena kan darahnya itu bercak darahnya itu ke jaket pelaku, ke wajah pelaku. Di situ ada satu masjid, terus kemudian dia membersihkan diri. Dia panik. Lalu kemudian setelah selesai itu, jadi setelah waktu itu mau maghrib ya, setelah selesai, setelah adzan setelah selesai kemudian dia membersihkan diri di toilet karena kena darah, bahkan kena wajah tersangka itu kena darah, diusapkan, dibersihkan di toilet masjid. Lalu kemudian dia kabur meninggalkan masjid itu ke terminal Kampung Rambutan karena di posisi itu sudah ramai sekali, di posisi korban itu sudah ramai sekali. Dan naasnya kenapa tadi itu mau balik lagi ke sana tidak dibuka, tidak bisa ya, terus juga bisa, itu ada barang-barang pribadi tersangka dan bahkan ada KTA tersangka yang tertinggal di dalam mobil. Ini yang membuat dia menjadi tersangka utama karena KTA-nya tertinggal di dalam mobil. Akhirnya ya tahu, akhirnya kan dia menjadi tersangka akhirnya. Nah, melanjutkan tadi,
Setelah dia lari ke kampung rambutan, dia di sana itu bersandiwara kepada salah seorang penjual warung di sana, makanan warung di sana, itu bahwa dia korban perampokan, minta uang untuk kemudian dia mau ke rumah pamannya di daerah Puri Persada, Cibarusah, ya, di daerah situ. Dia akhirnya dikasih uang 20.000, terus kemudian numpang pick up, sampai kemudian paman tersangka itu tanya, lo sepedanya di mana? Di kampung rambutan, di Temila kampung rambutan. Terus akhirnya didedes, akhirnya dia ngaku bahwa dia habis merampok mobil, tidak berhasil, malah justru nusuk sopirnya. Dia tidak tahu waktu itu apakah sopirnya meninggal atau tidak. Akhirnya karena sudah ramai di daerah sana, masyarakat sudah ramai, kepolisian sudah datang, KTA ditemukan. Akhirnya yang bersangkutan dijemput anggota Densus 88 untuk kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Jadi dijemput satuannya sendiri untuk kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Akhirnya tertangkap di hari itu juga. Ini sahabat-sahabatku sekalian, kisah yang sangat tragis ini. Aparat penegak hukum terjerat judi online, lalu akhirnya menjadi seorang pembunuh, sahabat-sahabat. Ini kasus yang sangat mengerikan ya. Kasihan itu yang jadi korban ya. Dia punya keluarga kan, tidak tahu apa-apa, akhirnya malah jadi korban dari judi online juga. Itu sebenarnya pelaku itu korban judi online karena gara-gara judi online dia menghabiskan uang 90 juta yang dititipkan kakaknya untuk dibelikan mobil. Karena kalut, akhirnya dia berbuat sesuatu yang di luar nalar. Akhirnya dari sini semoga kita bisa mengambil pelajaran, sahabat-sahabatku sekalian. Jauhi judi, karena tidak memberikan apapun kecuali hanya kebangkrutan, sahabat-sahabatku. Hari ini yang kalian masih menang, menunggu waktu saja sebelum kalian kalah. Hari ini yang kalian masih bisa deposit, menunggu waktu saja sebelum kalian bangkrut dan jatuh miskin. Stop judi, mari hidup sehat, hidup dengan rasa nyaman, aman, dan tentram, sahabat-sahabat sekalian. Sekian dari saya, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Saya akhiri, wal maafi lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.